Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hadiatul Milah, Edwieka Nisrina, Sania, Siti Solika, Siti Khairul, dan Santi Rahayu akan mempresentasikan materi tentang relasi antar himpunan dan operasi himpunan. Relasi antar himpunan. 1. Himpunan lepas. A dan B dikatakan lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak terdapat anggota yang sama pada A dan B. Atau dengan kata lain, A dan B dikatakan lepas jika A irisan B sama dengan himpunan kosong. Contoh 1. A sama dengan A, B, C, D, E. Dan himpunan B beranggotakan F, H, I, J, K. Maka A irisan B sama dengan penyelesaian. Karena antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama, maka didapat bahwa A irisan B sama dengan himpunan kosong, sehingga A dan B merupakan himpunan yang lepas. 2. Himpunan bersilangan. A bersilangan dengan B jika dan hanya jika A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong, atau dengan kata lain irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong. Contoh 1. Anggota himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan anggota himpunan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Maka A irisan B sama dengan 3 dan 5. Karena A irisan B 3, 5 tidak sama dengan himpunan kosong, maka A dan B merupakan himpunan bersilangan. 3. Himpunan ekuivalen. A ekuivalen dengan himpunan B, dilambangkan A ekuivalen B, jika dan hanya jika banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota B, atau NA sama dengan NB, atau dengan kata lain himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Contoh, anggota himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Anggota himpunan B sama dengan A, B, C, D, E, F. NA sama dengan 6 dan NB sama dengan 6. Maka A ekuivalen B. 4. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan PA. Adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Contoh, anggota himpunan A sama dengan A, B, C, dengan NA sama dengan 3. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan ABC. Sehingga himpunan kuasa dari himpunan A sama dengan himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan ABC. Dengan N 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 5. Himpunan yang sama. Dua buah himpunan A dan B dikatakan sama dilambangkan A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B, dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Pada definisi di atas digunakan perkataan jika dan hanya jika. Ini mengandung arti bahwa jika himpunan A sama dengan B, maka setiap anggota di A merupakan anggota di B. Dan jika terdapat dua himpunan sedemikian hingga setiap anggota pada himpunan pertama merupakan anggota himpunan kedua dan setiap anggota pada himpunan kedua merupakan anggota pada himpunan pertama, maka dikatakan bahwa kedua himpunan itu sama. Contoh 1. Anggota himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan anggota himpunan B, X kurang dari 9. X merupakan bilangan cacah. Himpunan B jika dituliskan dengan metode tabulasi, maka didapat anggota himpunan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan memperhatikan anggota-anggota pada A dan B, maka jelas bahwa A sama dengan B. 6. Himpunan bagian.
A dikatakan himpunan bagian dari B dilambangkan A bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Jika A bagian dari B digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, maka didapatkan sebagai berikut. Contoh 1. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak himpunan bagian dari A. Penyelesaian. Banyak anggota himpunan A sama dengan NA sama dengan 4. Jadi banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh 2. Anggota himpunan A sama dengan 13, 15, 17. Anggota himpunan B sama dengan 13, 14, 15, 16, 17. A merupakan bagian dari himpunan B, maka A bagian dari B, karena anggota A juga merupakan anggota B. Operasi himpunan. 1. Irisan. Irisan dari A dan B dilambangkan dengan A irisan B. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Gambar di samping menunjukkan bahwa A irisan B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Contoh, misalkan anggota himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan anggota himpunan B sama dengan A, E, G, maka A irisan B adalah penyelesaian. Anggota himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, F. Anggota himpunan B sama dengan A, E, G, maka A irisan B sama dengan A, E. Daerah yang diarsir menyatakan A irisan B. 2. Gabungan. Gabungan antara himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A gabungan B. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota keduanya. Didefinisikan sebagai A gabungan B sama dengan X elemen A atau X elemen B. Perhatikan gambar di samping. Contoh, misalkan anggota himpunan A sama dengan mouse, keyboard, anggota himpunan B sama dengan monitor, printer, scanner, dan anggota himpunan C sama dengan mouse, keyboard, CPU, monitor. Maka didapatkan A gabungan B sama dengan mouse, keyboard, monitor, printer, scanner. A gabungan C sama dengan C sama dengan mouse, keyboard, CPU, monitor. B gabungan C sama dengan monitor, printer, scanner, mouse, keyboard, CPU. 3. Komplement. Diberikan himpunan universal atau semesta dan himpunan A. A bagian dari semesta. Komplement dari A dilambangkan A komplement adalah himpunan semua objek di S yang tidak termasuk di A. Atau komplement A adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil dari S kurang A. Contoh, S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan anggota himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Maka B komplement adalah penyelesaian. Anggota himpunan semesta sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan anggota himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Semua anggota S yang bukan anggota B membentuk suatu himpunan, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Jadi komplement himpunan B adalah B komplement sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. 4. Selisih himpunan. Selisih dari A dan B dilambangkan A kurang B. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B.
Contoh, misalkan anggota himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan anggota himpunan B sama dengan A, E, G. Maka A kurang B sama dengan B, C, D, F. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Daerah yang diarsir menyatakan A kurang B. 5. Perkalian Kartesius. Perkalian Kartesius dari dua himpunan dapat didefinisikan dengan himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Perkalian Kartesius dinotasikan dengan A kali B sama dengan XY. X elemen A dan Y elemen B. Contoh, misalkan anggota himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan anggota himpunan B sama dengan TU. Maka A kali B sama dengan 1T, 1U, 2T, 2U, 3T, 3U. 6. Beda stangkup. Beda stangkup didefinisikan sebagai himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau pada himpunan B, akan tetapi tidak ada pada keduanya. Himpunan beda stangkup dapat didefinisikan dengan A beda stangkup B sama dengan A gabungan B kurangi A irisan B, sama dengan A kurang B irisan A kurang B. Contoh, misalkan A sama dengan R, S, T, U, dan anggota himpunan B sama dengan T, U, V, W. Maka A beda stangkup B sama dengan R, S, T, U, V, W dikurang T, U, sama dengan R, S, V, W. 7. Penjumlahan. Penjumlahan himpunan didefinisikan sebagai himpunan yang merupakan elemen dari A dan himpunan dari B, akan tetapi bukan elemen himpunan A irisan himpunan B. Penjumlahan himpunan dapat dinotasikan dengan A plus B sama dengan X elemen A dan X elemen B, tapi X bukan elemen A irisan B. Contoh, misalkan anggota himpunan A sama dengan R, S, T, U, dan anggota himpunan B sama dengan T, U, V, W. Maka A plus B sama dengan R, S, V, W. Sifat-sifat operasi pada himpunan. Himpunan mempunyai beberapa sifat, yaitu 1. Sifat identitas, yaitu dapat dinyatakan dengan A gabungan himpunan kosong sama dengan A, dan A irisan semesta sama dengan A. 2. Sifat dominasi, yaitu dapat dinyatakan dengan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dan A gabungan semesta sama dengan semesta. 3. Sifat komplement. Komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta dan bukan anggota dari himpunan A. Dapat dilambangkan dengan A gabungan A komplement sama dengan semesta, dan A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. 4. Sifat idempoten, yaitu dapat dinyatakan dengan A gabungan A sama dengan A irisan A sama dengan A, dan A kurang A sama dengan himpunan kosong. 5. Sifat penyerapan. Penyerapan adalah himpunan-himpunan yang bila dioperasikan akan terserap menjadi suatu himpunan tertentu. Sifat penyerapan dirumuskan sebagai berikut. A gabungan A irisan B sama dengan A irisan A gabungan B sama dengan A. 6. Sifat komutatif, yaitu dapat dinyatakan dengan A irisan B sama dengan B irisan A, atau A gabungan B sama dengan B gabungan A. 7. Sifat distributif, yaitu dapat dirumuskan dengan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C, dan A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. 8. Sifat asosiatif, yaitu dapat dirumuskan dengan A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C.
9. Sifat komplement kedua, yaitu jika dirumuskan himpunan kosong komplement sama dengan semesta, atau semesta komplement sama dengan himpunan kosong. 10. De Morgan dapat dirumuskan menjadi A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement, dan A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. 11. Involusi dapat dirumuskan menjadi A komplement sama dengan A. Di sini ada beberapa latihan soal yang mungkin bisa dicoba oleh teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.